Ibu Widi. Kebetulan banget nih, samperin ah. Halo Ibu Widi. Mbak Vivi, Halo, apa Ibu. kabar? Baik sekali, wah. Cantik sekali pagi Makasih, ini. Ibu. Wah, Ibu kebetulan sekali ketemu di taman, Ya, Ibu. Tumben, Bu, main di taman. Ini loh Mbak, kami tuh di Dinkes sedang cari tempat untuk acara mengumpulkan teman-teman kita dari rumah sakit dan puskesmas. Sengaja cari tempatnya yang outdoor. Oh, biar menghirup udara segar ya, Bu. Jadi semakin hijau, semakin hijau. semakin sehat. Wah, Bu, kebetulan ketemu Ibu di sini. Jadi saya ingin sharing sih, Bu, sebenarnya. Saya ingin bertanya tentang yang lagi viral nih, Bu. Apa tuh? Pasti Ibu tahu sih saya mau nanya Gagal apa. ginjal akut. Nah, itu dia, Bu. Saya Udah punya anak kecil? enggak sih, Bu, sebenarnya kakak saya. Jadi Oh. kakak saya tuh kayaknya khawatir Cemas sama ya? jadi saya Ini ingin tante yang baik dong. Nah, iya dong, Yuk kita Bu. ngobrol sambil Boleh. cari tempat yang Ayo, Ibu. nyaman ya. Tapi saya kembaliin buku dulu nih Mbak. Oke, Ibu. Sebentar ya, ditunggu. Siap, Ibu. Ayo Ibu ke sana ya. Saya duduk sini aja ya Mbak. Oke, Bu. Kayaknya di sini tempatnya Nyaman ya, rindang, Bu? nyaman. Adem. Ya, ya. Kita copot masker ya Mbak ya. Iya, Bu. Jadi apa nih, kita mau ngobrol apa Jadi nih? gini, Bu, kan sekarang yang lagi marak nih, Bu, viral tentang gangguan ginjal akut misterius nih, Bu. Nah, jadi saya tuh kakak saya itu kayak ya panik lah, Bu, sebagai orang tua ya kakak saya. Jadi dia bertanya sama saya itu, tahu nggak kabar tentang gangguan ini, penyakit ini, masalah ini. Terus karena saya juga belum baca-baca, nah kebetulan banget ketemu Ibu di sini. Jadi saya pengen tanya nih, Bu, apa sih, Bu, sebetulnya penyakit ini? Ya, gangguan ginjal akut misterius. Jadi awalnya memang disebutnya misterius. Kenapa dibilang misterius? Karena penyebabnya sama sekali belum diketahui. Hal ini bermula dari teman-teman sejawat, teman-teman dokter di RSCM yang sangat cermat ya, sangat care, sangat teliti dan melihat adanya tren peningkatan gejala yang mirip-mirip yang diderita pada anak-anak usia 0 sampai 18 tahun, terutama anak balita nih Mbak, 0 sampai 5 tahun. Kemudian dari data tersebut, tim dokter RSCM bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan dan membuat rilis ya, terutama IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, jadi membuat rilis tentang fenomena tersebut. RSCM menyikapi dengan melaporkan kepada Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan situlah kami terus bergerak, sinergi antara pusat dan daerah dan tentunya juga teman-teman dari organisasi profesi untuk memantau dan menganalisa lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi. Nah, apakah benar nih, Bu, penyakit itu disebabkan oleh obat-obatan, Bu? Ya, tadi saya sampaikan awalnya kan dibilang misterius. Kemudian berbagai data dikaji, dianalisa. Kalau saya boleh cerita, kami mereview, kita bilang hospital record review, data sejak bulan Januari sampai dengan sekarang. Nah, pada saat di awal-awal Oktober, datanya sudah terkumpul cukup banyak, kemudian data itu dikaji antara Kemenkes, RSCM, dokter spesialis anak, dan Dinkes, menunjukkan gejala yang sangat-sangat progresif. Jadi progresif itu cepat ya. Anak kalau itu rujukan dari berbagai rumah sakit maupun berbagai fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, baik itu puskesmas maupun klinik. Rujukannya adalah sebagian besar tadi saya sampaikan usianya 0 sampai 5 tahun paling banyak. Kemudian gejala yang timbul itu adalah adanya demam, infeksi saluran pernafasan atas, batuk pilek gitu Mbak. Kemudian saluran cerna. Nah, dalam waktu cepat terjadi gangguan fungsi ginjal. Nah, gangguan fungsi ginjal ditandai dengan apa Mbak? Kalau sampai ada pengurangan frekuensi pipis atau buang air kecil, katakanlah biasanya 6 kali nih, tiba-tiba kok anaknya lesu, demam, batuk pilek, tiba-tiba dalam waktu cepat frekuensi pipis itu berkurang. Jadi jarang pipis. Jarang pipis. Kemudian yang kedua yang perlu dicermati adalah jumlah pipisnya Mbak. Yang tadinya mungkin banyak kan, biasanya kan anak pipis banyak gitu ya, tiba-tiba keluarnya sedikit sekali. Atau bahkan kalau parah bisa sampai tidak keluar air pipisnya. Ini tentunya harus waspada.
Nah, penyebabnya saat ini ada satu faktor ya, jadi kita belum bilang 100% valid ya, tapi salah satu faktor yang patut diduga menjadi pemicu. Dari berbagai data yang ada tadi, ada zat cemaran zat yang ada dalam kandungan pelarut obat cair. Kandungan di dalam zat pelarut, jadi ini bukan karena obatnya obat kandungan resminya yang salah, tetapi pelarutnya yang patut diduga mengandung cemaran tadi, yaitu disebut etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi dua zat ini yang patut diduga saat ini menjadi salah satu pemicu terjadinya gangguan ginjal akut progresif pada anak tadi. Wah, itu berarti harus pilih-pilih obat banget ya sekarang ya, Bu ya? Begini, pasti kakaknya bingung ya. Ini yang benar, yang baik yang mana gitu ya. Pertama pada saat kami mendapatkan data, kemudian kajian sudah mulai masuk, saya mengambil langkah pada tanggal 18 Oktober kemarin. Saya mengumpulkan semua rumah sakitnya di bawah jajaran Dinkes, termasuk puskesmasnya, untuk sementara bahasa saya mengkarantina obat cair. Di karantina itu maksudnya jangan dipakai dulu, bukan dibuang atau dimusnahkan, bukan, tapi dikarantina, diamankan di suatu tempat untuk tidak dipakai. Sampai nanti ada kejelasan rilis resmi dari institusi yang berkompeten dan berwenang. Siapa? Kementerian Kesehatan dan BPOM. Kemudian tidak berapa lama malamnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran. Jadi sejalan dengan yang kita tempuh bahwa sementara obat cair tidak diresepkan dan apotek dilarang menjual. Ya, dihentikan sementara. Tetapi dalam perkembangan waktu kemarin Kemenkes dan BPOM sudah merilis, ternyata sekarang sudah dikeluarkan info terbaru sekitar 136 obat cair yang boleh dikonsumsi lagi karena sudah dites aman. Oh, baik. Nah, selain anak kecil nih ya, Bu, apakah orang dewasa juga akan terkena penyakit gangguan ginjal misterius ini, Bu? Ya, kalau data kami memang semuanya usianya anak, terutama di usia balita. Tidak untuk kemungkinan bisa mungkin pada dewasa, tentu dengan berbagai faktor dan penyebab. Nah, untuk itu setelah adanya info ini, kami melakukan yang namanya hospital record review. Apa itu, Bu? Nah, data-data catatan medis di rumah sakit dilihat lagi, di review. Dari mulai bulan Januari sampai dengan sampai dengan sekarang, untuk dirunutkan sesuai dengan kriteria indikasi inklusi dari suatu gangguan ginjal akut progresif pada anak tadi. Nah, setelah datanya dapat, itu sebagai bahan kajian, analisa, dan pendalaman investigasi lebih lanjut. Nah, tadi kita sudah ngomongin gejalanya. Nah, sekarang pencegahannya dong, Bu. Nah, bicara tentang pencegahan, pertama adalah dari sisi kami pemerintah kendalikan dari hulunya, yaitu mengatur tentang obat yang beredar. Saya di Dinas Kesehatan memberikan edaran bahwa semua obat cair diamankan atau dikarantina. Pilih makanan-makanan dengan gizi berimbang yang sesuai dengan kondisi si anak. Kemudian tetap karena kita pandeminya belum selesai, protokol kesehatan tetap dijaga. Terus cuci tangan, selalu pakai sabun dan air mengalir. Ya, terutama pada anak-anak ya, atau orang tua yang sedang menyuapi gitu ya. Kan kalau bayi kan masih disuapi gitu ya. Selalu mencuci tangan setiap kali mau menjamah makanan atau memegang si bayi, itu sebaiknya cuci tangan dan setelah buang air. Jadi bisa mengurangi pajanan terhadap suatu paparan infeksi. Tadi saya sampaikan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Benar. Jangan sakit. Nah, apabila sudah terlanjur sakit, kalau demam, pastikan konsumsi minum atau cairan itu cukup. Kalau orang dewasa kan minimal 2 liter per hari. Kalau pada bayi biasanya 800 cc per hari atau tergantung nanti berat badan. Intinya kalau anak rewel itu biasanya haus, Mbak. Nah, itu harus segera diantisipasi. Terus kalau misalkan demamnya terus itu ya, selain minum banyak yang cukup, juga dikompres dengan air hangat supaya membantu menurunkan suhu tubuh. Kalau terpaksa harus minum obat, pada saat kita bingung obat cair mana apa-apa, pilih yang bentuknya mungkin puyer dulu.
buyar dulu. Tapi saat ini kan sudah ada rilis ya dari Kemenkes maupun BPOM. Nah kalau masih bingung, segera konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat, apakah itu puskesmas, rumah sehat untuk Jakarta, klinik-klinik terdekat, atau bisa telekonsultasi melalui berbagai platform yang tersedia saat ini. Peran penting kolaborasi berbagai pihak termasuk partisipasi masyarakat menjadi penting. Kami melakukan berbagai edukasi, termasuk hari ini luar biasa nih dari Berita Jakarta sudah membuat apa nih namanya? Supaya meng-sharing ke warga sharing kepada Jakarta. sebagai upaya yang positif ya. Kemarin saya bersama Rabu Belajar itu bersama PPSDM. Sebelumnya hari Sabtu yang lalu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ibu Mirdi mengajak webinar. Itu diikuti oleh 11.000 warga DKI. Terutama adalah kader PKK, Dasawisma, Posyandu. Itu menjadi salah satu upaya kita supaya lebih banyak warga DKI yang tahu dan tahu langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terjadi di keluarga kita. Wah Ibu, makasih banget nih, saya udah tahu nih, saya udah jelas nih sekarang tentang apa sih itu penyakit gangguan ginjal ini ya. Mungkin Bu, yang perlu tak tambahkan ini, warga tidak perlu khawatir. Saat ini Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan atau sudah tersedia antidotum. Antidotum itu obat penawar. Jadi apabila kita sih tidak ingin terjadi ya, tetapi pemerintah siaga, obat penawarnya sudah ada di Kementerian Kesehatan dan disalurkan ke rumah sakit yang melakukan perawatan kasus ini. Beberapa data yang kita pantau, contohnya di RSCM itu kan ada saat ini ada 11 kasus yang sedang dirawat di sana. Itu menunjukkan perbaikan setelah diberikan obat penawar tadi. Tapi sekali lagi meskipun obatnya sudah ada, rumah sakitnya siap, tapi kita tidak ingin itu terjadi. Nah Ibu, mungkin nanti kalau warga Jakarta ingin mengetahui update terbaru tentang penyakit ini, nanti enaknya menghubungi kemana ya Bu ya? Ya, kami mempunyai banyak kanal ya, salah satunya adalah medsos kita, media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, web kita, silahkan dilihat di Dinkes DKI. Atau ke webnya Kemenkes ya, atau media sosialnya Kemenkes. Selain itu juga ada saluran 112 yang warga silahkan untuk bertanya lebih jauh. Ibu terima kasih banyak ya Ibu, saya udah jelas banget nih informasinya. Jadi jangan panik ya Bu ya. Warga Jakarta juga jangan panik nih. Jangan panik tapi tetap waspada. Nah warga Jakarta jangan lupa selalu jaga kesehatan yang penting ya Bu ya. Iya betul. Yuk kita mungkin bisa jalan ke arah sana. Ayo Ibu.